Halo, halo semuanya. Apa kabar? Sahabat Bara, semoga selalu sehat, kuat, dan penuh semangat ya. Hari ini, Bara ingin mengajak kalian menyusuri sebuah cerita lama dari Tanah Jawa. Tentang sebuah gunung yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh makna dan kesucian. Gunung ini bernama Gunung Penanggungan. Konon katanya, gunung ini adalah gunung suci pada masa kerajaan Majapahit. Banyak sekali cerita, mitos, dan peninggalan sejarah yang masih tersimpan rapi hingga sekarang. Ini bukan sekadar gunung biasa, tapi sebuah perpustakaan alam yang menyimpan kearifan masa lalu. Penasaran kan? Yuk, kita mulai petualangan cerita kita bersama-sama. Kalau kita lihat sekilas, Gunung Penanggungan memang terlihat seperti gunung pada umumnya. Puncaknya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1.653 meter di atas permukaan laut. Tapi mengapa banyak orang, terutama para sejarawan dan spiritualis, menganggapnya sebagai gunung yang sangat suci? Mengapa di lereng-lerengnya tersebar begitu banyak candi kecil, petilasan, dan situs spiritual yang usianya sudah ratusan tahun? Dan kenapa gunung ini sering sekali dikaitkan dengan kisah para dewa dan Gunung Mahameru yang legendaris? Bahkan ada cerita yang beredar dari mulut ke mulut bahwa tempat-tempat tertentu di gunung ini dijaga oleh makhluk gaib, para penjaga alam. Apakah semua itu hanya mitos belaka? Atau ada pesan penting yang ingin disampaikan oleh leluhur kita melalui cerita-cerita tersebut? Mari kita coba telusuri dan cari jawabannya bersama. Menurut berbagai naskah kuno dan cerita leluhur, pada zaman dahulu, para dewa ingin memindahkan Gunung Mahameru, gunung suci tempat tinggal mereka di India, ke Pulau Jawa, agar pulau ini menjadi lebih seimbang. Saat proses pemindahan yang luar biasa itu, puncak Mahameru tercerabut dan terpecah menjadi beberapa bagian. Salah satu pecahan puncaknya dipercaya jatuh dan menjadi Gunung Penanggungan. Sementara bagian utamanya menjadi Gunung Semeru. Inilah mengapa Penanggungan sering disebut sebagai miniatur dari Mahameru. Pada masa keemasan Kerajaan Majapahit, Gunung Penanggungan dianggap sebagai tempat yang paling ideal untuk melakukan ritual penyucian diri, bertapa, dan mencari kebijaksanaan. Para raja, resi, dan kaum bangsawan sering mendaki gunung ini untuk mendapatkan pencerahan spiritual. Itulah sebabnya, hingga hari ini, di sekujur lerengnya, kita bisa menemukan lebih dari 100 situs purbakala. Ada candi-candi kecil yang indah, ada petilasan atau jejak persinggahan para pertapa, dan ada berbagai situs pemujaan serta tempat meditasi yang sunyi dan damai. Mitos tentang adanya penjaga gaib sebenarnya bukan untuk membuat kita takut, melainkan sebagai sebuah pengingat agar setiap manusia yang datang selalu bersikap sopan, menjaga kebersihan alam, dan tidak serakah. Gunung ini mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan antara manusia, alam semesta, dan Sang Pencipta. Dari kisah Gunung Penanggungan ini, kita bisa mengambil banyak sekali hikmah yang berharga. Pertama, bahwa alam bukan hanya objek untuk dimanfaatkan, tetapi juga subjek yang harus kita jaga dan hormati. Leluhur kita sudah mengajarkan bahwa alam punya jiwanya sendiri. Kedua, kesucian itu tidak hanya ada di tempat-tempat ibadah, tetapi juga ada dalam sikap dan laku hidup kita sehari-hari. Menjaga lisan, pikiran, dan perbuatan adalah bagian dari menjaga kesucian diri. Terakhir, jika manusia hidup selaras dengan alam, maka alam pun akan menjaga dan memberikan berkahnya untuk kehidupan manusia. Legenda ini pada dasarnya adalah panduan hidup yang mengajarkan kita untuk hidup sederhana, bijaksana,
dan selalu menjaga keseimbangan dimanapun kita berada. Nah, itulah tadi cerita tentang Gunung Penanggungan, Gunung Suci, peninggalan Majapahit yang agung. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita ini bersama Bara. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dan membuat kita semakin cinta pada sejarah dan budaya Indonesia yang luar biasa kaya. Jangan lupa aja, kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like, tulis komentar kalian di bawah. Apa pendapatmu tentang cerita ini? Bagikan juga ke tim online kalian, biar makin banyak yang tahu. Dan yang paling penting, subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan cerita legenda menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam budaya dan salam Nusantara.